Baik, pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan ke-6 akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Metodenya pada hari ini saya insya Allah akan menyampaikan materi dulu, kemudian nanti dari para mahasiswa nanti menyampaikan presentasinya bagi yang bertugas. Sebelumnya suara saya terdengar kan ya semua ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, baik. Oke, pada kesempatan ini materi kita adalah Pancasila sebagai sistem filsafat 1. Ada beberapa pengertian filsafat yang dituliskan oleh ahli, yakni Titus, Smith, dan Nolan. Sebelum masuk ke dalam pengertiannya, filsafat itu memiliki beberapa kata ya, ada filosofi, filosofie, serta falsafah. Untuk falsafah sendiri itu dari Arab, kemudian ada filosofie yang digunakan oleh Belanda, kemudian ada juga filosofi yang digunakan oleh Inggris. Nah, pada artinya itu merupakan suatu cinta pada kebijaksanaan. Nah, filsafat memiliki beberapa pengertian, yakni ada arti informal, arti formal, kemudian ada komprehensif, arti analisis linguistik, serta aktual fundamental. Untuk arti informal, filsafat merupakan sekumpulan sikap kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kemudian filsafat merupakan suatu proses kritik atau pemikiran terhadap sikap dan kepercayaan tadi yang sangat dijunjung tinggi. Kemudian secara komprehensif artinya adalah filsafat itu usaha untuk mendapatkan gambaran suatu objek secara keseluruhan. Kemudian terkait filsafat juga merupakan suatu proses berpikir logika ya, analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti suatu kata dan konsep. Ya, ini ditinjau dari analisis linguistik. Kemudian filsafat merupakan sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian dan dicarikan solusinya atau jawabannya oleh para ahli-ahli filsafat yang ditinjau dari aktual fundamental. Nah, jadi pada intinya berfilsafat itu merupakan proses pemikiran yang lahirnya dari alam pemikiran seseorang, kemudian dituangkan terhadap suatu bentuk ide-ide. Nah, jadi ini adalah suatu gambar yang saya peroleh melalui suatu sumber buku Pancasila, di mana di sini digambarkan patung yang dibuat oleh Auguste Rodin yang menggambarkan tentang wise man, artinya manusia sebagai makhluk hidup yang arif atau bijaksana melalui proses berpikir dan berkontemplasi. Jadi suatu pemikiran yang lahir dari alam sadarnya nanti akan menghasilkan suatu kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara. Kemudian gambar berikutnya adalah patung Insinyur Soekarno sedang duduk di taman rumah pengasingan di ND. Menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan bangsa Indonesia. Hasil pemikiran dan perenungan itu merupakan Pancasila sebagai dasar negara dan filosofis C. Grundslag, yang artinya adalah merupakan filsafat negara. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa Pancasila yang dikatakan sebagai suatu ideologi yang macam-macam
dapat dilihat sudut pandangnya, ini dikatakan sebagai suatu filsafat atau juga suatu sistem filsafat. Nah, alasannya ketika sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis C. Groenslek daripada Indonesia Merdeka. Kalau kita terjemahkan, filosofis C. Groenslek ini merupakan filsafat negara. Di sini merupakan bukti bahwa Pancasila itu merupakan sistem filsafat. Kemudian beberapa ahli lainnya menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Yang dikatakan oleh Nur Bakri. Kemudian Nur Bakri juga menambahkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Oke. Tentu kemarin dalam membahas Pancasila sebagai falsafah negara, ada muncul istilah filosofis C. Groenslek dan Weltanschauung, merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, filosofis C. Groenslek, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi kaitannya filsafat ada berhubungan dengan peraturan hukum ataupun juga dengan norma-norma hukum yang berjalan di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai Weltanschauung. Weltanschauung merupakan pedoman, tantangan, serta petunjuk, serta acuan. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Nah, ajaran tentang nilai, makna, tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Oke, berikutnya, apa faedah dari filsafat Pancasila itu tersendiri? Nah, maka sebelum mengetahui filsafat Pancasilanya, maka kita perlu tahu apa dulu faedah terbesar dari filsafat. Nah, jadi faedah terbesar dari filsafat yang dituliskan oleh buku Pancasila bersumberkan dikti itu menjajaki kemungkinan adanya solusi-solusi terhadap suatu masalah atau pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Kemudian filsafat juga merupakan bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar untuk manusia berperilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk filsafat merupakan kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, serta lebih pandai. Jadi kalau kita belajar filsafat itu juga tidak terlepas dari yang namanya ada logika ya, yaitu di mana proses berpikir untuk menuju suatu kesimpulan berdasarkan sintaks-sintaks ataupun langkah-langkah yang sistematis. Lalu pentingnya Pancasila atau urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya merupakan refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian beberapa makna filsafat Pancasila yang dituliskan oleh Sastra Prateja bahwa
agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Kemudian, agar dapat membuka diskusi ataupun juga dialog dalam berbagai perspektif baru ketika menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, serta agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, serta memberi sudut pandang pemecahan terhadap permasalahan nasional. Oke. Berikutnya, bagaimana kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Maka di sini saya ada menuliskan 3 bentuk ya. Yang pertama, Pancasila sebagai genetipus objektivus serta genetipus subjektivus. Pancasila sebagai genetipus objektivus itu artinya adalah nilai-nilai dari Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Kemudian Pancasila sebagai genetipus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila serta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Oke, tadi terkait nilai-nilai Pancasila itu ada disinggung pada peraturan perundang-undangan atau terkait tentang peraturan-peraturan hukum. Tetapi nilai Pancasila ini di dalam kaitannya genetipus objektivus dan subjektivus itu mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Oke. Kajian berikutnya adalah landasan ontologis filsafat Pancasila. Terkait landasan ontologis filsafat Pancasila, Aristoteles membuat definisi ontologi merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang segala yang ada secara umum, sehingga kita dapat membedakan dengan berbagai disiplin ilmu yang membahas sesuatu hal itu secara khusus. Lalu ontologi membahas tentang hakikat yang paling mendalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum serta yang bersifatnya abstrak, atau istilahnya adalah suatu substansinya, inti atau pokoknya. Lalu, apakah landasan ontologis Pancasila itu? Landasan ontologis Pancasila merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Nah, gitu. Berikutnya, landasannya yang selanjutnya adalah terkait epistemologis filsafat Pancasila. BAM pada tahun 1995 mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Kemudian Littlejohn dan Post menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu pengetahuan itu serta apa yang mereka ketahui terkait pengetahuan ataupun juga objek-objek yang mereka temukan. Lalu landasan epistemologis Pancasila itu artinya adalah nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia secara empiris ya. Kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang menyeluruh atau komprehensif terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berikutnya adalah landasan aksiologis filsafat Pancasila. Ahli Little John dan Post juga mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan nilai-nilai atau merupakan sesuatu yang berharga. Landasan aksiologis Pancasila, nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi ketika kita berbicara terkait tentang ketuhanan yang Maha Esa hingga kemanusiaan yang adil dan beradab, maka masing-masing sila itu memiliki suatu kualitas atau suatu harga. Untuk sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Ini terkait ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian terkait sila kedua kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian sila yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Kemudian sila yang keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Serta sila yang kelima terkait keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nah, terkait sila keadilan, nilai kepedulian, dan gotong royong, kita dapat lihat ilustrasinya pada slide berikut. Jadi gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Oke, jadi berdasarkan kajian filsafat, gotong royong merupakan salah satu bukti budaya asli Indonesia, budaya asli bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita lanjutkan langsung ya, melalui diskusi dan presentasi kelompok yang bertugas. Siapa yang mau share screen? Saya Pak. Jakia ya? Iya Pak. Oke. Ya, silakan dicoba. Yang jadi moderator siapa? Saya Pak. Lutfi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat bertemu di pertemuan kali ini walaupun dalam keadaan online. Tak lupa salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana adanya sekarang ini. Yang terhormat Bapak Fernando Pradana Putra MBD selaku dosen pengampu, dan yang terhormat teman-teman sekalian para mahasiswa peserta diskusi. Pada kesempatan kali ini, saya Lutfi Fitrofia sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Lutfi Fitrofia saya sendiri, Alvina Nur Aulia, Bella Indah Bestari, Dewi Istiqomah, dan Zakia Sari Zahra. Topik yang akan kami bicarakan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sedangkan rangkaian acara yang akan dilewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab dan diskusi, dan sesi penutup. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Siapa yang nyampaikan ini? Sebentar Pak, ada masalah jaringan. Oh ya, oke. Atas. Suara Kedengaran. maaf ya sebelumnya. Harusnya adalah topik jaringannya jadi saya menggantikan ya. Jadi materi pertama itu pengertian filsafat. Filsafat itu secara bahasa dari filo benar. Secara kertas kemudian filsafat itu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara politis dan dijabarkan dalam konteks budaya. Lanjut. Kemudian manfaat filsafat. Manfaat filsafat itu ada dibagi sebagai filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Manfaatnya itu ada sebagai memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, kemudian mengkomunikasikan ide secara efektif, mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu terjadi. Kemudian ada landasan filsafat Pancasila. Pancasila dalam filsafat itu digunakan sebagai objek dan subjek. Objek di sini maksudnya itu untuk
bicara landasan filosofisnya. Hijab itu maksudnya untuk mengkritisi aliran filsafat yang sedang berkembang. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi sendiri, tujuan yang sama dan saling keterikatan dan ketergantungan. Maksudnya mereka itu saling ketergantungan gitu ya, antara ontologis, aksiologis, dan epistemologis ini. Lanjut. Yang pertama ada landasan ontologis. Secara bahasa, ini bahasanya nih, onto itu berarti sesuatu yang sungguh ada, sementara logos itu berarti kata atau ilmu. Sedangkan menurut Aristoteles, ontologi itu adalah ilmu yang menyelidiki sesuatu atau tentang adanya sesuatu atau keberadaan ataupun eksistensi dari hal itu, dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi di sini bahwa ontologi itu ialah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat dari sesuatu. Atau bisa kita bilang itu membahas tentang apa sih yang mendasari adanya sesuatu itu. Jadi untuk Pancasila sebagai filsafat, secara ontologis itu dimaksudkan untuk mencari apa sih hakikat dasar dari sila Pancasila itu. Nah, Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 sila. Setiap sila itu merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mereka memiliki satu kesatuan dasar ontologis yang sama. Jadi dasar ontologis dari Pancasila itu hakikatnya adalah kita sendiri sebagai manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah kenapa sih manusia menjadi dasar ontologis dari Pancasila? Yaitu karena yang pertama, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial, itu pada hakikatnya adalah manusia. Jadi Pancasila itu perlu diuji dengan pengalaman. Maksudnya Pancasila sebagai material dan keberadaannya jika manusia itu mengalami sendiri. Pancasila itu menjadi ada, Pancasila itu bereksistensi, artinya dialami oleh indahnya pada tempat dan waktu tertentu oleh manusia. Jadi itu penjelasan untuk pengertian, manfaat, dan landasan Pancasila. Terima kasih kepada moderator. Dan maaf karena ada kesalahan jaringan. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih Pak Alvina Nur Aulia. Selanjutnya adalah landasan epistemologi yang akan disampaikan oleh pemateri Lilis Koma. Kepada pemateri, silakan. Terima kasih untuk materi hari ini. Ya, saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi sendiri merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, cara, tujuan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, epistemologi sendiri itu dia meneliti tentang sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, dan validitas ilmu pengetahuan. Ini juga ada menurut dari Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi itu sendiri. Yang pertama tentang pengetahuan manusia, kedua tentang kebenaran pengetahuan manusia, dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia itu sendiri. Lalu
Pancasila juga sebagai sistem filsafat dan juga merupakan pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, yaitu sistem cita-cita menjadi suatu ideologi, karena Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukan sebagai sistem pengetahuan. Lalu epistemologi memiliki dasar yaitu hakikatnya epistemologi sendiri itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya dasar analogi. Jadi dasar epistemologi Pancasila harus berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia itu sendiri. Lalu di sini epistemologi sendiri ada penerangannya tentang susunan arti Pancasila. Itu ada 3, yaitu secara umum, secara kolektif, dan kedua secara khusus. Nah, kalau secara umum sendiri itu berarti dia bersifat universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang keanekaragaman dan tata tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua itu kan secara kolektif. Nah, secara kolektif itu sendiri Pancasila itu digunakan sebagai kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia itu sendiri. Yang ketiga itu bersifat secara khusus dan konkret. Itu maksudnya Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret serta dinamis. Lanjut ke silakan ke moderator untuk materi berikutnya. Terima kasih kepada Lili Istiqomah atas materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Zakia. Kepada pemateri saya persilakan. Oke. Terima kasih moderator. Yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Jadi, sila-sila Pancasila memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai, logos adalah teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Atau singkatnya, aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai bentuk. Jadi, nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Yang pertama, menurut Max Weber, beliau mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, dan nilai-nilai kerohanian. Yang kedua, menurut Walter G. Everett, menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai kejasmanian, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai watak, nilai estetis, nilai intelektual, dan nilai keagamaan. Yang ketiga, menurut Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Selanjutnya dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.
Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir ada nilai praktis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesempatan bertanya minimal 3 pertanyaan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman mahasiswa untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok yang sudah maju. Perkenalkan, nama saya Alihan Nur Azizah. Di dalam penjelasan dari kelompok yang sudah Anda jelaskan tadi, kan Pancasila itu awalnya bersumber dari pemikiran-pemikiran, kemudian beralih menjadi nilai, terus diambil juga dari kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat tersebut, hingga jadi ideologi seperti sekarang. Nah, pertanyaan saya, kan di era ini kan semakin modern ya, dan juga banyak muncul pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi baru yang semakin maju. Nah, terus pertanyaan saya, bagaimana sih tanggapan Anda tentang ideologi Pancasila? Apakah ada kemungkinan bahwa ideologi Pancasila itu akan tergantikan dengan munculnya ideologi baru? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aulia Rahman. Saya ingin bertanya. Izinkan saya bertanya. Saya ada tuh membaca di makalahnya terdapat Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan dan ketergantungan. Pertanyaan saya, Pancasila itu kan sistem filsafat, sedangkan fungsi tersendirinya itu bagaimana? Karena saya membaca di makalah dan mendengarkan presentasinya tuh nggak ada nyambung ke situ soalnya. Mungkin sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunjukkan dulu ya pertanyaannya.
Jadi saya mau jawab pertanyaan Ayah dulu ya. Jadi apakah ada kemungkinan Pancasila digantikan oleh ideologi baru? Benar. Benar. Jadi Pancasila itu sejatinya merupakan ideologi terbuka ya. Ideologi terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Tapi di sisi lain, nilai-nilai baru itu kita harus ada di luar terhadap ideologi baru. Jika Indonesia tidak kuat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi yang baru. Karena kita sedang menghadapi tantangan pertama, yaitu adanya banyak ideologi alternatif yang melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Maksudnya banyak ideologi-ideologi itu yang bisa tersebar melalui media informasi yang kemudian bisa dijangkau oleh anak-anak yang orang-orang yang masih belum paham gitu. Itu bisa membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik terhadap pembelajaran Pancasila itu sendiri. Jadi gimana caranya kita biar ideologi baru itu tuh kayak maksudnya jadi biar nilai-nilai Pancasila itu tetap bertahan, tidak tergantung oleh ideologi yang lain. Jadi kita harus membumikan Pancasila gitu melalui pendidikan atau pembelajaran yang berkelanjutan atau berkelanjutan di semua wilayah Indonesia. Jadi semua masyarakat itu bisa membumikan nilai-nilai Pancasila itu biar ideologi-ideologi baru itu tidak merusak ideologi kita ya, seperti Pancasila. Atau jelas? Menurut argumentasi saya pribadi, itu kan sebenarnya sudah dijelaskan lagi mengenai nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, menurut pendapat saya kan di Pancasila itu kan banyak ya ada nilai-nilainya ya. Ada yang sila pertama tentang ketuhanan dan yang sebagainya. Yang saya katakan itu kan Pancasila di Indonesia ini kan memang sebagai ideologi suatu negara itu sendiri. Tetapi itu lihat dari studi-studi kasus di antara yang sekarang itu kan di Indonesia ini memang memegang sistem demokrasi atau kebebasan berekspresi atau berpendapat antara rakyatnya juga pemimpinnya. Jadi menurut pendapat Anda itu gimana sih tentang kalau misalnya ada tuh orang mengungkapkan pendapatnya, terus tiba-tiba kayak ditolak gitu dari pemerintahnya gitu kan, banyak tuh kejadian-kejadiannya sekarang kayak gitu. Nah menurut Anda apakah itu masih mencerminkan antara nilai-nilai Pancasila dan juga ideologi Pancasila itu sendiri? Karena menurut saya di era yang semakin modern ini sepertinya nilai-nilai Pancasila itu masih kurang ditanamkan gitu dari generasi-generasi yang sekarang, tidak seperti zaman-zaman yang dulu. Menurut pendapat Anda itu bagaimana ya? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan bagi saya. Terima kasih. Tadi Alias
tadi sudah mengeluarkan argumen tentang kebebasan kebebasan suara. Nah, di negara kita sendiri yang kita tahu pada saat ini kebebasan suara itu sudah tidak didengar oleh pemerintah sendiri kan. Karena satu dari lanjut. Assalamualaikum. Dia bisa di share screen dulu Kak videonya. Bagian 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Aulia. Tadi pertanyaannya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sedangkan apa fungsi dari sistem filsafat itu sendiri? Bagaimana filsafat ini sebenarnya sudah dijelaskan mengenai fungsi filsafat itu sendiri. Di bagian kiri, yang pertama memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis. Yang kedua membentuk argumen dalam bentuk tulisan maupun tulisan secara sistematis. Sistematis itu maksudnya hubungan yang teratur atau peraturan yang logis. Membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Yang ketiga mengkomunikasikan ide secara efektif, mampu berpikir secara logis. Logis itu maksudnya yang masuk akal. Mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Jadi yang saya sebutkan ini sebenarnya adalah fungsi dari sistem filsafat itu sendiri. Jadi bagaimana Aditya Aulia? Cukup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kak. Masih dibuka Kak sesi pertanyaannya? Masih, silakan. Perkenalkan, nama saya Anisha Nuraini. Saya baca di makalah di hakikat manusia itu monopluralis. Nah, hakikat ragam manusia memiliki 3 unsur. Unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Maksudnya itu dari unsur fisis, anorganis, vegetatif, dan animal apa aja, dan tolong saya minta contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, di sini saya ingin pendapat saya ya dari argumennya Alia Nur Azizah yang tadi mengatakan kenapa sih sekarang itu lebih kebebasan berpendapat itu lebih sering ditolak ya. Dimana sekarang kebanyakan lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak mendengarkan suara rakyat. Mereka tuh kayak udah dibutakan sama yang namanya uang. Jadi mereka tidak mau lagi, bukan tidak mau, tapi ada beberapa oknum dari pemerintah yang tidak mau mendengarkan pendapat dari rakyat cuman karena uang. Jadi mungkin rakyat tuh juga capek, mereka berpendapat tapi tuh nggak didengar, sehingga mereka tuh sudah tidak mau untuk memberikan pendapat mereka. Contohnya kayak
Dan kualitas dan kuantitasnya dari program pemerintah itu juga yang sesuai gitu. Itu kalau menurut saya sih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih juga Alia. Sudah bisa dijawab pertanyaan berikutnya? Mohon maaf. Jadi yang namanya Anisya, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, saya ulangi. Tadi saya ada baca hakikat manusia itu monopluralis. Nah, sedangkan hakikat raganya memiliki unsur fisis, anorganis, vegetatif, dan animal. Maksudnya dari unsur fisis, anorganis, vegetatif, dan animal itu apa? Dan berikan contohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Anusyah, tadi apa sih maksud dan contoh dari anorganis, vegetatif, dan animal? Itu kan jadi maksudnya di sini, maksud untuk yang pertama anorganis itu sendiri. Kalau anorganis itu menurut di kamus, anorganis itu kayak elemen-elemen gitu loh. Maksudnya di raga manusia ini ada elemen-elemen kayak air, gas, mineral gitu kan. Kalau belajar kita tahu di raga manusia itu terdapat itu. Sementara kalau untuk yang vegetatif itu maksudnya kemampuan tubuh yang ada pada diri manusia sehingga jasmani dan tubuh manusia itu tuh berkembang gitu. Sementara untuk unsur animalnya itu maksudnya berupa manusia itu memiliki insting atau nafsu-nafsu gitu maksudnya. Apakah jelas? Ya, terima kasih. Aku juga. Ya. Ya, baik. Cukup ya diskusi presentasi kita. Tolong moderator bisa ditutup ya dengan membacakan kesimpulannya. Ada membuat kesimpulan? Ya, silakan pada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tadi. Yang pertama, Pancasila itu merupakan belief system, harus dapat dijelaskan dalam sudut pandang filosofis sebagai bentuk justifikasi kebenaran yang hakiki. Terus, Pancasila itu memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ontologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu yang membahas suatu secara khusus. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas nama kelompok 4 apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 4 yang telah menyajikan materi pada hari ini. Ya, alhamdulillah diskusi kita telah berjalan lancar ya, serta tadi juga memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap baik untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Saya sedikit mungkin menambahkan ya, ataupun juga merangkum tadi apapun yang didiskusikan tadi. Nah, jadi terkait susunan kodrat manusia itu ada raga dan jiwa. Nah, kemudian tadi ada 3 unsur, yaitu ada anorganis, unsur vegetatif, serta animal. Nah, kalau terkait anorganis itu artinya adalah yang merupakan bagian dari manusia. Kalau kita pada kehidupan, pada bumi, maka ada tanah, batu, ataupun juga yang lain-lainnya
maka manusia juga memiliki suatu unsur anorganisnya. Kemudian pada unsur vegetatif, kita melihat pada sekitar kita seperti bunga, kemudian pepohonan, itu mengalami namanya tumbuh dan berkembang. Maka kita sebagai manusia kodratnya juga memiliki tumbuh dan berkembang berdasarkan kapasitasnya masing-masing. Kemudian dari segi animal, kalau pada hewan itu memiliki suatu insting dalam melakukan suatu hal atau terhadap suatu objek yang ia rasakan, maka kalau manusia memiliki suatu yang namanya akal dalam menjalani suatu kehidupan. Akal inilah yang nanti memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hewan ketika untuk mencari makanan mungkin dia insting saja bahwa makanan itu dapat dikonsumsi, maka kalau manusia memiliki akal itu lebih detail lagi, lebih khusus lagi. Makanan itu apakah nantinya bisa baik bagi tubuhnya, apakah halal dari segi syariahnya, seperti itu. Kemudian kita ketahui ya bahwa ideologi Pancasila itu merupakan ideologi terbuka ataupun juga merupakan ideologi yang lahirnya berdasarkan sumber dari pemikiran-pemikiran founding father dahulu. Kemudian menghasilkan suatu nilai-nilai Pancasila. Nah, terkait ideologi Pancasila kita ketahui kemarin juga sempat kita bahas ya bahwa memiliki sifat yaitu antisipatif, artinya terkait tantangan yang ada pada era globalisasi ataupun era zaman sekarang, maka Pancasila bisa menyesuaikan zaman. Kemudian Pancasila juga dapat bersifat dinamis dan fleksibilitas. Nah, lalu muncul pertanyaan apakah ideologi Pancasila nanti dapat tergantikan? Nah, maka kita kembali lagi pada dasar yaitu Pancasila sebagai suatu perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu lahirnya ketika suatu dialog dan diskusi panjang dari tokoh-tokoh founding father terdahulu. Maka apabila ada yang ingin menggantikan suatu Pancasila dan ideologi lain, rasanya tidak tepat ya, yang karena terkait Pancasila itu memiliki semua cangkupan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita sekarang ini melihat memang banyak sekali diskusi-diskusi ataupun juga jajak pendapat terkait suatu kebijakan-kebijakan yang ada di tanah air. Nah, apakah suatu pendapat yang dikemukakan oleh suatu masyarakat itu selalu ditolak? Itu saya rasa tidak ya, tetapi dikembalikan lagi pada esensial yang memiliki suatu kebijakan. Artinya juga suatu masyarakat perlu memperjuangkan aspirasinya terhadap apa yang ingin diperjuangkan. Tentunya melalui mekanisme-mekanisme yang ataupun juga prosedur yang tepat ya. Tentu kita kalau ingin menyampaikan aspirasi itu segala sesuatunya sudah ada prosedurnya. Bisa melalui aksi itu juga sudah ada aksi itu sudah ada prosedurnya juga, kemudian bisa menyampaikan langsung melalui Dewan Perwakilan seperti itu dan sebagainya. Nah, tetapi ketika suatu pendapat itu kita tidak diterima ataupun juga tidak sesuai harapan kita kebijakan-kebijakannya, nah maka kita perlu yang namanya kembali pada penerapan sila-sila yang keempat. Seperti itu ya. Artinya kita perlu memahami makna dari musyawarah mufakat seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan kesatuan dari organis ya. Artinya kalau kesatuan dari organis nanti membentuk suatu struktur-struktur tertentu. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki fungsinya tersendiri. Artinya setiap nilai
ataupun setiap sila-sila mulai dari sila ketuhanan hingga sila yang terakhir kemanusiaan itu saling berhubungan keterkaitan. Sila 1 nanti menjadi dasar untuk sila kedua menjadi dasar sila ketiga menjadi dasar sila keempat menjadi dasar sila kelima, seperti itu. Ya, mungkin ini ya tambahan sedikit dari saya. Barangkali kita nanti terkait sistem filsafat ini kita dapat kaji pada pertemuan berikutnya yang kelompok kelima ya. Oke. Untuk kelompok 4 sudah bagus. Makalah juga dibuat sudah sesuai yang apa diarahkan, seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Masih ada waktu sekitar 30 detik karena harus pindah room ya habis ini ke kelas yang lainnya. Ya, baik. Jika tidak ada, saya cukupkan. Syukron. Semoga pertemuan kita hari ini menambah pengetahuan kita serta memberikan manfaat pada kehidupan kita di kemudian hari. Amin. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke. Rian. Adit jangan melamun nah. Bukan ngelamun Har. Kena kerasukan Dit. Haryadi jangan galau Aku nggak pernah galau.